Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar psikoedukasi dengan tema Academic Anxiety. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu peserta memahami kecemasan akademik, mengenali tanda-tandanya, serta memperoleh strategi praktis dalam mengelola kecemasan yang sering muncul dalam proses belajar dan akademik. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan terima kasih atas partisipasi serta antusiasme yang telah diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan ini. Sebelum memasuki rangkaian kegiatan lebih lanjut, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Bustami Rizky dengan NPM E1230008 yang pada kesempatan ini akan memandu jalannya kegiatan webinar psikoedukasi hari ini. Dan juga ada Melis Riwayuni dengan NPM E123027, ada Nadia Ail Safiani dengan NPM E123038, ada Nazma Nur Khalifah dengan NPM E123060, dan juga ada Najwa Salsabila dengan NPM E123061, dan terakhir ada Najwa Fauzia dengan NPM E123059. Sebelum memasuki sesi penyampaian materi, kami mohon perhatian seluruh peserta untuk mengisi pretest yang akan dibagikan melalui link di kolom chat Zoom. Waktu pengerjaan pretestnya adalah 5 menit. Diharapkan seluruh peserta dapat mengisi dengan jujur sesuai dengan kondisi dan pemahaman masing-masing. Baik, untuk pengisian pretest sudah dibagikan dan dipersilakan untuk mengerjakan dalam waktu 5 menit yang akan dimulai dari sekarang. Untuk pengisian pretestnya tersisa 2 menit.
Baik, waktu pengisian pretest telah selesai, kegiatan akan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Oleh karena itu, kami mohon seluruh peserta tetap berada di ruang Zoom dan mengikuti rangkaian kegiatan hingga akhir agar manfaat psikoedukasi dapat dirasakan secara optimal. Untuk menambah wawasan dan pemahaman kita bersama mengenai academic anxiety, kami persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Kepada narasumber, waktu dan layar kami persilakan. Baik, langsung saja. Pada paparan yang pertama yaitu definisi kecemasan akademik. Baik, kecemasan atau anxiety adalah suatu kondisi psikologis atau bentuk emosi individu berupa ketegangan, kegelisahan, kekhawatiran yang berkenaan dengan perasaan terancam serta ketakutan oleh ketidakpastian di masa mendatang bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Anxiety ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat seseorang merasa cemas, berlebihan, sulit tenang, dan jadi kurang percaya diri ketika menghadapi berbagai tuntutan. Lalu, kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu mampu mengelola emosi, berpikir secara jernih, dan berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental ini juga eh, yang baik terlihat dari kemampuan seseorang mengelola emosi, berpikir lebih jernih, dan tetap menjalani aktivitas dengan baik meskipun sedang banyak tekanan. Lalu selanjutnya ada academic anxiety. Academic anxiety yaitu kecemasan akademik atau kecemasan yang muncul akibat tuntutan dan situasi akademik seperti proses belajar, ujian, penilaian, dan tuntutan prestasi. Kecemasan akademik pada dasarnya muncul ketika tekanan belajar terasa terlalu berat, individu jadi mudah terkhawatir, takut hasilnya tidak sesuai harapan, dan merasa terbebani oleh tuntutan sekolah atau kampus. Kondisi ini dapat mempengaruhi kenyamanan belajar dan kepercayaan diri. Adapun kondisi ini ditandai gejala seperti sulit berkonsentrasi, takut gagal, keraguan diri, lalu sering gelisah dan merasa tegang dan gangguan tidur. Yang selanjutnya itu ada konsep dari stres itu kecemasan akademik. Kecemasan merupakan kondisi emosional yang ditandai oleh perasaan takut, khawatir, tegang, dan waspada, berlebihan terhadap suatu ancaman. Dalam konteks akademik, kecemasan biasanya muncul karena tuntutan belajar, evaluasi, dan tekanan untuk berprestasi, serta ketakutan akan kegagalan atau penilaian negatif dari orang lain. Adapun konsep dan karakteristiknya. Konsep kecemasan. Kecemasan merupakan kondisi emosional yang ditandai oleh perasaan takut, khawatir, dan tegang terhadap ancaman yang dirasakan, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan negatif di masa depan. Kecemasan akademik merupakan bentuk khusus dari kecemasan yang muncul dalam konteks pendidikan dan aktivitas akademik. Adapun jenis akademik anxiety,
Yang pertama itu ada tes anxiety. Tes anxiety kecemasan ujian. Tes anxiety adalah kecemasan yang muncul sebelum, selama, atau setelah ujian. Mahasiswa dengan tes anxiety sering merasakan panik meskipun sudah belajar, mengalami blank saat ujian, takut gagal, atau mendapatkan nilai buruk. Yang kedua ada performance anxiety. Performance anxiety terjadi saat mahasiswa harus menampilkan kemampuan di hadapan orang lain, seperti presentasi, diskusi kelas, praktikum, atau ujian besar. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu studi anxiety. Studi anxiety muncul selama proses belajar, bukan hanya saat evaluasi. Ciri-cirinya meliputi merasa kewalahan dengan materi, takut tidak mampu memahami pelajaran, cemas saat mulai belajar atau mengerjakan tugas. Karakteristik kecemasan akademik. Karakteristik utama, emosional, perasaan, khawatir, tegang, bingung, takut, tidak tenang, merasa tidak berdaya. Kedua, perilaku menunda pekerjaan, prokrastinasi, menarik diri, sangat cepat, rapuh, aksionis, menghindari tugas. Yang ketiga, kognitif, pikiran, sulit konsentrasi, daya ingat menurun, pola pikir terganggu. Yang keempat, fisik, fisiologis, jantung berdebar, gemetar, keringat dingin, perut mules, dan sakit. Selanjutnya ada faktor penyebab kecemasan akademik. Faktor penyebab kecemasan akademik yaitu ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari dalam diri. Yang pertama, perfeksionisme berlebihan. Terlalu ingin sempurna semuanya. Kalau hasilnya tidak sesuai harapan, jadi gampang stres dan cemas. Yang kedua, self-esteem rendah. Kurang percaya diri dengan sering merasa diri. Ketiga, ketakutan akan kegagalan. Takut nilai jelek, takut tidak lulus, atau takut melakukan yang buruk. Terus menumpuk, akhirnya panik dan cemas. Kelima, strategi coping menghadapi. Cara menghadapi stres yang kurang tepat, misalnya menghindari masalah sendiri atau memendam masalah. Yang terakhir, prokrastinasi akademik, sering menunda-nunda tugas atau belajar, lalu saat deadline dekat jadi stres dan cemas. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari lingkungan sendiri. Tekanan keluarga, tuntutan dari keluarga soal nilai, kelulusan, atau masa depan bisa bikin mahasiswa merasa terbebani. Yang kedua itu lingkungan kampus yang kompetitif. Suasana kampus yang penuh persaingan dan perbandingan dengan teman lain bisa menurunkan rasa percaya diri. Yang ketiga, beban tugas dan jadwal yang padat. Banyak tugas ujian dan jadwal rapat membuat tubuh dan pikiran lelah. Yang kelima, hubungan teman sebaya kurang suportif. Kurangnya dukungan dari teman membuat seseorang merasa sendiri menghadapi masalah akademik. Dan yang terakhir itu kualitas pengajar dan hubungan dengan dosen. Cara mengajar yang kurang jelas atau hubungan dengan dosen yang terasa menekan dapat meningkat kecemasan. Baik, selanjutnya di sini ada dampak dan cara mengatasi kecemasan akademik. Yaitu yang pertama yaitu ada dampak pada kesehatan mental. Kecemasan akademik yang berlangsung terus-menerus dapat memicu stres kronis, yaitu kondisi ketika tubuh dan pikiran berada dalam tekanan yang berkepanjangan. Hal ini tuh dapat berkembang menjadi
Nah, itu dapat berkembang menjadi burnout akademik yang ditandai dengan kelelahan emosional, kehilangan motivasi belajar, dan rasa putus asa. Terus ada juga gejala depresi, yaitu seperti perasaan sedih berkepanjangan, tidak bersemangat, dan merasa tidak berharga. Lalu ada juga gangguan tidur, yaitu sulit tidur atau tidur tidak nyenyak akibat pikiran yang terus menerus memikirkan tugas dan ujian. Dampak ini akhirnya menurunkan kesejahteraan psikologis dan menghambat kemampuan untuk berfungsi secara optimal. Yang kedua, ada dampak pada fungsi kognitif, yaitu kecemasan akademik juga mempengaruhi eh, kemampuan berpikir dan memproses informasi. Antara lain yaitu menurunnya konsentrasi sehingga mahasiswa sulit fokus saat belajar atau mengikuti perkuliahan. Penurunan memori kerja, overthinking yang membuat pikiran dipenuhi kekhawatiran yang berlebihan sehingga proses belajar menjadi tidak efektif. Lalu yang ketiga ada dampak pada performa akademik, yaitu kondisi mental dan kognitif terganggu akan berdampak langsung pada hasil akademik. Ya, meliputi penurunan nilai, terus menghindari tugas atau menunda tugas, terus ketidakhadiran di kelas, dan hasil ujian yang buruk. Lalu di sini ada cara mengatasi dan intervensi kecemasan akademik. Eh, Strategi yang pertama itu ada strategi individu, yaitu mahasiswa dapat melakukan manajemen berupa upaya mandiri untuk mengelola kecemasannya dengan cara yaitu manajemen waktu yang baik seperti membuat jadwal belajar yang realistis dan teratur. Kedua, lalu ada teknik relasi dan mindfulness, misalnya pernapasan dalam meditasi atau relaksasi otot, terus pendekatan kognitif seperti CBT dengan mengubah pola pikir negatif menjadi rasional dan positif, lalu meningkatkan efficacy, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri melalui pencapaian kecil yang konsisten. Lalu yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan hidup dengan berolahraga. Nah, yang kedua di sini ada intervensi institusi. Eh, Pendidik Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam penurunan kecemasan akademik, antara lain yaitu menyediakan layanan konseling yang mudah diakses dan ramah, terus program manajemen stres seperti seminar kesehatan mental atau pelatihan coping skill, lalu ada sistem pembelajaran yang fleksibel dengan variasi dan metode evaluasi dan toleransi terhadap kondisi tertentu, lalu ada lalu ada lingkungan akademik yang suportif sehingga siswa merasa aman untuk bertanya dan berkembang tanpa tekanan berlebihan. Yang ketiga itu adanya dukungan sosial. Nah, dukungan ini tuh bisa dari keluarga yang memberikan rasa aman dan motivasi emosional, teman sebaya sebagai tempat berbagi pengalaman dan strategi, komunitas kampus seperti organisasi mahasiswa atau kelompok belajar yang menciptakan rasa kebersamaan, dukungan sosial yang dapat membantu mahasiswa merasa tidak sendirian, sehingga tekanan akademik itu terasa lebih ringan dan seimbang antara kehidupan akademik dan akademik dapat terjaga. Baik, selanjutnya adalah strategi coping dan pengelolaan kecemasan akademik.
Yang pertama itu ada problem focus coping, yaitu strategi yang berfokus pada pengelolaan sumber stres akademik secara langsung, seperti perencanaan belajar yang terstruktur, manajemen waktu yang efektif, memecah tugas besar menjadi langkah kecil, serta mencari bantuan atau informasi akademik yang relevan. Kemudian yang kedua ada emotion focus coping, yaitu strategi yang bertujuan mengelola respon emosional akibat tekanan akademik yang meliputi teknik relaksasi atau pernapasan dalam, mindfulness, ekspresi emosi secara sehat, serta berbagi cerita dengan teman atau orang yang terpercaya untuk mengurangi beban emosional. Kemudian yang ketiga ada coping kognitif, yaitu strategi yang menekankan pengelolaan pola pikir seperti mengenali pikiran negatif, otomatis mengevaluasi pikiran secara rasional, dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih realistis dan adaptif agar tantangan akademik ini tidak dipersepsikan sebagai ancaman yang berlebihan. Kemudian yang keempat itu ada penerimaan dan toleransi terhadap ketidakpastian. Kemampuan menerima ketidakpastian dalam lingkungan akademik, seperti hasil ujian dan penilaian untuk mengurangi overthinking dan meningkatkan fleksibilitas psikologis. Kemudian yang terakhir itu ada dukungan sosial, yaitu pemanfaatan dukungan dari teman sebaya, kelompok belajar, dosen, dan layanan konseling sebagai strategi coping eksternal yang membantu penyelesaian masalah akademik sekaligus menurunkan kecemasan. Baik, setelah penyampaian materi, kita akan melanjutkan ke sesi refleksi diri. Sesi ini bertujuan untuk membantu teman-teman mengenali kecemasan akademik yang mungkin sedang dirasakan serta memberikan ruang untuk menenangkan diri. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya mengajak teman-teman untuk sejenak berhenti dan memberi ruang bagi diri sendiri. Silakan posisikan tubuh senyaman mungkin, duduk dengan punggung rileks, kaki menapak lantai. Jika berkenan, pejamkan mata. Jika tidak, cukup arahkan pandangan ke satu titik. Tarik nafas perlahan melalui hidung, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan satu kali lagi. Dan satu kali lagi dengan lebih rileks. Sekarang coba ingat kembali situasi akademik yang akhir-akhir ini membuat kamu merasa cemas. Bisa tentang tugas, ujian, nilai, presentasi, atau tuntutan akademik lainnya. Tidak perlu memilih pengalaman yang paling berat, cukup satu situasi yang terasa mengganggu pikiranmu. Jika sudah, perhatikan apa yang terjadi pada tubuhmu saat mengingat situasi tersebut. Apakah jantung terasa berdebar, nafas menjadi lebih pendek, atau tubuh terasa tegang? Tidak perlu diubah, cukup disadari. Sekarang perhatikan pikiran yang muncul. Mungkin ada pikiran seperti, aku takut gagal, aku tidak cukup mampu, aku harus selalu sempurna. Ingatlah bahwa pikiran-pikiran ini bukan fakta, melainkan respon alami saat kita berada di bawah tekanan akademik. Nah, sekarang kita akan melakukan satu teknik sederhana untuk membantu tubuh menjadi lebih tenang, yaitu teknik pernafasan 4-4-6. Teknik ini bisa kamu lakukan kapanpun, terutama saat merasa cemas sebelum belajar, ujian, atau presentasi. Kita akan mulai bersama-sama. Tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Dan ditahan nafasnya selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan nafas perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ulangi sekali lagi. Tarik nafas. 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Tahan nafasnya juga dengan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan nafas perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan satu kali lagi terakhir. Tarik nafas. Tahan nafas selama 4 hitungan. Hembuskan nafas perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. Baik.
Bisa diperhatikan bagaimana kondisi tubuhmu saat ini. Mungkin nafas terasa lebih ringan atau tubuh sedikit lebih rileks. Ingatlah bahwa kecemasan akademik adalah hal yang wajar. Yang terpenting bukan menghilangkannya, tetapi belajar mengelola dengan cara yang lebih sehat. Perlahan kembalikan perhatianmu ke ruangan ini. Jika sudah siap, silakan buka mata secara perlahan. Terima kasih karena sudah memberi waktu untuk dirimu sendiri. Semoga refleksi singkat ini membantu kamu lebih mengenal apa yang sedang kamu rasakan. Baik, masuk ke kesimpulan terlebih dahulu. Baik, untuk kesimpulannya, kecemasan akademik merupakan masalah kesehatan mental yang penting dalam pendidikan tinggi dan tidak hanya muncul sebagai respon sesaat, tetapi dapat berkembang menjadi kondisi psikologis yang menetap dan memengaruhi keberuntung keberfungsian mahasiswa. Mohon maaf, secara menyeluruh, tingginya prevalensi kecemasan akademik pada mahasiswa menunjukkan bahwa fenomena ini perlu dipahami secara komprehensif. Kondisi ini berdampak pada aspek emosional, kognitif, dan performa akademik mahasiswa, termasuk gangguan konsentrasi, penurunan memori, overthinking, serta penurunan prestasi belajar dan risiko masalah kesehatan mental. Kecemasan akademik perlu ditangani secara terpadu melalui penguatan strategi coping individu, dukungan sosial, serta peran aktif institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih suportif dan peduli terhadap kesehatan mental mahasiswa. Baik, setelah penyampaian materi dan refleksi diri, selanjutnya akan diadakan sesi diskusi atau tanya jawab. Kami persilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaan. Sesi tanya jawab akan dibuka untuk 3 pertanyaan. Saya ingin bertanya. Baik, atas nama siapa dan sebutkan pertanyaannya. Saya Putri Bilqis Salsabila, izin bertanya, bagaimana cara membedakan kecemasan akademik yang masih wajar dengan yang sudah perlu penanganan profesional? Oke, baik, kita tampung dulu. Silakan untuk 2 pertanyaan lagi. Izin nanya, Boleh disebutkan namanya dan juga pertanyaannya, silakan. perkenalkan nama saya Melin. Saya dari kelas 3A TLM. Saya pengen nanya, jika sudah mencoba teknik relaksasi tetapi kecemasan tetap muncul, apa yang sebaiknya dilakukan? Oke, baik, ditampung. Satu lagi yang ingin bertanya, Oke. silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Helmi.
kalau kecemasan akademik itu justru datang dari sistem pendidikan yang menuntut tinggi. Nah, apa yang bisa dilakukan individu tanpa menyalahkan dirinya sendiri? Terima kasih. Baik, kepada narasumber, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh peserta-peserta. Baik, izin menjawab pertanyaan Putri Bilkis. Kan tadi pertanyaannya yaitu bagaimana cara membedakan kecemasan akademik yang masih wajar dengan yang sudah perlu penanganan profesional ya. Jadi kalau kecemasannya masih wajar, biasanya muncul di waktu tertentu saja. Lalu misalnya menjelang ujian atau deadline, rasanya cemasnya masih bisa dikendalikan. Setelah ujian lewat, perasaan jadi lebih tenang dan aktivitas belajar maupun keseharian tetap bisa dijalani. Sebaliknya, kecemasan juga perlu penanganan profesional. Kalau rasa cemas itu muncul hampir setiap hari, bahkan tanpa pemicu yang jelas, dampaknya mulai terasa nyata, seperti susah tidur, eh, susah fokus, sering menghindari tugas atau ujian, badan jadi mudah tegang, dan kondisi ini berlangsung lama. Kalau sudah sampai mengganggu fungsi sehari-hari, itu tandanya butuh bantuan dari konselor atau psikologi. Baik, untuk kepada narasumber, silakan lanjut ke jawaban pertanyaan kedua. Baik, izin menjawab pertanyaan kedua ya dari Melin. Teknik soalnya itu kan jika sudah mencoba teknik relaksasi tetapi kecemasannya tetap muncul, apa sebaiknya yang dilakukan? Teknik relaksasi tidak selalu langsung menghilangkan kecemasan sepenuhnya, tapi lebih membantu menurunkan secara bertahap. Langkah selanjutnya, teknik relaksasi perlu dikombinasikan dengan cara lain seperti mengatur waktu belajar dengan lebih realistis, mengurangi kebiasaan berpikir negatif tentang diri sendiri dan tidak memendam semuanya sendirian. Eh, Bisa diceritakan ke teman, dosen, atau konselor bisa sangat membantu karena kita jadi merasa lebih didukung. Selain itu, konsisten juga penting. Semakin sering dilatih, tubuh dan pikiran akan terbiasa untuk tenang saat kecemasan itu muncul kembali. Baik, silakan untuk menjawab pertanyaan nomor 3 atau dari peserta ketiga. Lalu izin menjawab pertanyaan yang ketiga dari Helmi. Tadi kan soalnya kalau kecemasan akademik justru datang dari sistem pendidikan yang menuntut tinggi, apa yang bisa dilakukan individu tanpa menyalahkan diri sendiri? Jawabannya, kalau kecemasan akademik muncul karena tuntutan sistem pendidikan yang tinggi, hal pertama yang perlu disadari adalah itu bukan sepenuhnya kesalahan diri sendiri. Banyak tuntutan akademik yang memang berat dan tidak selalu bisa kita kendalikan. Yang bisa dilakukan individu adalah memilah mana yang bisa diatur dan mana yang tidak. Kita mungkin tidak bisa mengubah sistem jadwal ujian atau banyaknya tugas, tapi kita masih bisa mengatur cara belajar, cara membagi waktu, kapan istirahat, dan kapan harus berhenti. Berhenti memaksakan diri. Dengan fokus ke hal-hal yang bisa dikendalikan, kita jadi tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Tujuan bukan
untuk menyerah, tapi supaya kita tetap berusaha sambil menjaga kesehatan mental agar tidak kelelahan secara emosional. Baik, kepada para peserta mungkin sudah cukup ya. Kita langsung ke slide selanjutnya. Baik, setelah penyampaian materi dan refleksi diri, dan juga setelah sesi tanya jawab, akan diadakan post test. Namun sebelum itu, eh, waktu pengerjaan post test ini kami beri 2 menit dan akan di kolom chat. Waktu pekerjaan dimulai. Baik, waktu yang tersisa tinggal 2 menit. Kepada para peserta, dijawab pertanyaan-pertanyaannya.
Baik, waktu pengerjaan post-test sudah selesai. Bisa tolong dilanjutkan ke next slide. Oke, mari di sini kembali lagi dengan saya. Dan di sini terdapat, mari bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental di lingkungan kampus dengan menciptakan suasana belajar yang lebih suportif, saling mendukung, dan bebas dari stigma terhadap pencarian bantuan psikologis. Tidak terasa kita telah berada di penghujung kegiatan webinar psikoedukasi dengan tema Academic Anxiety ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas materi dan insight yang sangat bermanfaat, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian dan partisipasi aktif. Semoga melalui kegiatan ini, kita dapat lebih memahami kecemasan akademik, menyadari bahwa perasaan tersebut adalah hal yang wajar, serta mampu menerapkan strategi sederhana untuk mengelolanya dalam kehidupan akademik sehari-hari. Kami berharap apa yang diperoleh hari ini tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata agar kita dapat menjalani proses belajar dengan lebih tenang, sehat, dan seimbang. Akhir kata, mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.